Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Hari ini kita lanjutkan materi kita ya di halaman 49 di modul. Itu ada subbab 3, operasi hitung vektor di dimensi 2. Kemarin kita sudah membahas konsep-konsepnya vektor, kemudian ruang lingkup vektor, dan kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung vektor di dimensi 2. Yang pertama ya, ini sudah saya singgung kemarin sedikit di awal. Operasi hitung pertama itu adalah penjumlahan vektor. Secara gambar dulu ya, secara grafis bahwa kita ada dua vektor A dan B, maka penjumlahan vektor itu adalah penggabungan antara vektor A disambung dengan vektor B. Hasilnya adalah dari awal titik A ke titik akhir vektor B. Jadi merentang dari sini ke sini. Itu hasil penjumlahan vektor secara gambar. Ya, kemudian secara analitik ya, di sini ada perhitungannya. Ya, misalkan ada dua vektor A dan B dan ada sudut ya. Sudut di antara vektor A dan B itu diketahui. Maka cara menghitung penjumlahan vektor adalah A plus B dengan rumus ini. Ya, rumus ini bisa digunakan jika A dan B itu sudutnya diketahui. Tetapi kalau tidak diketahui, kita tidak bisa menggunakan rumus yang di sini. Ya, kemudian, nah ini yang mudah. Jika vektor yang disajikan tidak berbentuk sudut, jadi tidak ada sudut yang tertera, maka kita bisa menggunakan cara yang kedua. Cara ini jauh lebih mudah. Jika ada vektor A, ya ada angkanya, vektor B ada angkanya, maka jumlahnya itu jumlah masing-masing dari komponennya. Misalkan, saya punya dua vektor, misalkan vektor A, min 1 dan 3, misal ya, dan vektor B itu 2, 4, misal. Maka penjumlahan vektor A ditambah vektor B itu cukup kalian jumlahkan begini. Ya. Min 1 ditambah 2, hasilnya adalah 1. 3 ditambah 4, 7. Maka hasil penjumlahan A plus B yaitu 1 tuh 7. Begitu cara menjumlahkan vektor jika sudutnya tidak diketahui. Jadi yang paling mudah adalah yang ini, karena kita tidak perlu menggunakan rumus seperti yang ini, karena panjang. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya adalah pengurangan vektor. Ya, secara harfiah pengurangan vektor itu tidak ada. Ya, di sini kalian bisa lihat. Ya, A min B itu aslinya adalah A ditambah minus B. Jadi pengurangan vektor itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya penjumlahan dengan lawan. Ya, jadi A dikurangi B itu secara harfiah adalah A ditambah lawan B. Nah, misalkan kita tadi ada vektor A, ya misalkan ini vektor A ke kanan, kemudian vektor B agak ke atas, ya, maka pengurangan vektor A ke kanan ditambah lawannya B. Lawannya B berarti ke kiri bawah, ke sini berarti. Jadi A minus B. Hasilnya dari sini ke sini. Jadi lebih pendek. Begitu, pengurangan vektor itu seperti itu konsepnya. Kalau dalam perhitungan bagaimana? Sama, untuk rumus mirip ya. Rumus kalau ada sudutnya. Tetapi kalau tidak ada sudutnya, itu cukup dikurangkan biasa saja. Diketahui vektor A misalkan ini, vektor B ini, kemudian tentukan A dikurangi B. A dikurangi B itu sama dengan cara yang tadi ya, penjumlahan. A itu ini, B ini, maka A dikurangi B, 2 dikurangi 7. Ya, hasilnya min 5, 6 dikurangi 4, 2. Maka hasil A min B itu adalah min 5, 2. Seperti itu. Jadi konsepnya sama dengan pengurangan bilangan biasa. Baik, saya lanjutkan ke perkalian dengan skalar. Jadi perkalian vektor itu ada dua, ya, perkalian vektor dikalikan dengan vektor atau perkalian vektor dengan skalar. Skalar itu nama lainnya adalah angka. Jadi kita kalikan vektor dengan suatu angka yang bukan vektor. Seperti itu. Jadi misalkan
Ya, kalau secara gambar perkalian vektor itu jika yang mengalihkan itu bilangan lebih dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, maka vektor A tadi itu memanjang ya sebanyak berapa bilangan tadi, misalkan M-nya 2. 2 dikali vektor A itu artinya vektor A diperpanjang 2 kali lipat. Ya, begitu maksudnya. Kemudian kalau M-nya negatif, maka ia berkali lipat tetapi arahnya berlawanan. Ya. Kemudian jika M-nya 0, maka vektornya menjadi vektor 0. Ya, misalkan ini. Ada vektor A biasa, kemudian vektor A ini dikalikan 4 menjadi 4A, maka vektornya menjadi seperti ini. Lebih panjang 4 kali lipat. Itu secara gambar. Kemudian ya, kalau kita contohkan yang tadi misalkan, ada dua vektor tadi A dan B, kita mau kalikan A itu dengan 3. 3 dikali vektor A. Hasilnya adalah 3 dikalikan min 1 dan 3. 3 dikali min 1, min 3, 3 dikali 3, 9. Berarti inilah vektor 3 dikali A. Begitu. Kemudian kalau minus bagaimana? Sama, minus 2 dikali A. Minus 2 dikalikan min 1 dan 3. 2 dikali min 1, min 2 dikali min 1 ya. Berarti 2. Min 2 dikali 3, min 6. Maka begini jadinya. Nah, arahnya tadi kalau misalkan A itu ke kanan atas, maka minus 2A itu ke kiri bawah dengan panjang 2 kali lipat. Begitu maksud dari perkalian vektor dengan skalar. Contoh yang lebih rumit ada di LKS ya. Diberikan vektor ya, 31, ini bacanya 31 ya, 3i plus j, itu hasilnya kan 3i plus 1j. Maka vektor A itu vektor 3, 1. Kemudian vektor B min 2, 5. Kemudian C, 4, 2. Jika W itu 2 dikali A, 4 dikali B, minus 3 dikali C, tentukan panjang vektor W. Tentu ya begini caranya, sama 2 kalikan 3, 1 tadi vektor A, kemudian ditambah 4 kali min 2, 5, kemudian min 3 dikali 4, 2. Tinggal kalikan per vektor. 2 kali 3, 6, 2 kali 1, 2, 4 kali min 2, min 8, 4 kali 5, 20. Ya, seperti itu. Kemudian setelah ini kalian jumlahkan per komponen. 6 ditambah minus 8 dikurangi 12, minus 14. 2 ditambah 20 dikurangi 6, hasilnya 16. Ini vektor W, ya, hasil dari penjumlahan sekaligus perkalian tadi. Maka tentukan panjang W, ya, panjang vektor W yang dicari adalah panjangnya. Maka setelah kalian temukan vektornya, kalian cari panjangnya. Nah, singkat ya, setiap komponen dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, setelah itu diakar. Itu cara mencari panjang sebuah vektor. Vektor W itu min 14, 16, maka cara mencari panjangnya adalah minus 14 dikuadrat ditambah 16 kuadrat, hasilnya 452, diakar menjadi 2 akar 113. Ini tidak wajib ya, kalian sampai bentuk seperti ini tidak wajib, cukup sampai di sini. Atau jika yang di sini itu bisa diakar, kalian bisa akarkan bilangan tersebut. Jadi begitu untuk perkalian yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Baik, kita lanjutkan ke bagian perkalian dua vektor ya, di bawah ternyata. Perkalian dua vektor. Yang dikalikan adalah vektor dengan vektor. Sebenarnya perkalian dua vektor itu ada dua jenis. Ada yang perkalian titik atau dot product, atau yang kedua adalah perkalian cross product yang lambangnya kali seperti biasa begini. Sedangkan untuk dot product itu lambangnya perkaliannya titik. Jadi ada dua, ada yang dot product seperti ini, ada yang cross product. Cross product biasanya A dikali lambangnya begini, B. Ini jelas vektor yang dikalikan dengan aturan cross product. Ya, ini bukan bahasan kita. Jadi bahasan kita yang ini yaitu perkalian dot product dengan lambangnya ya, lambangnya itu titik. Jadi
vektor A dikalikan vektor B. Kalau lambangnya titik, maka perkaliannya itu dinamakan perkalian dot product. Perkalian dot product tadi ada dua ya, nah, selalu ada dua begitu. Jadi kalau ada vektor ya, dan ada sudutnya ya, sudut di antara dua vektor tersebut itu diketahui, maka kalian bisa menggunakan rumusnya yang tadi ya, ini A dikalikan B itu panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan cos alfa. Cos itu cosinus, itu trigonometri. Semoga yang di matematika wajib sudah membahas ya, trigonometri. Ada sin, cos, dan tan. Ini pengantar saja ya, mengingat kembali. Sin, cos, dan tan itu adalah trigonometri, di mana itu mengubah suatu sudut menjadi sebuah nilai tertentu, angka. Misalkan ini sudut ya, sudutnya 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sin 0 derajat, ya itu nilainya 0. Sin 30 derajat itu setengah, ini hanya tambahan ya. Sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1 ya, cos 0 itu 1, cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 itu setengah ya, cos 90 itu 0. Kemudian tan 0 ya, cukup diambil di situ ya, yang kita butuhkan hanya cos biasanya, cos ini saja ya, cos dari sebuah sudut. Kalau di sini tadi ya, di soal, kembali ke soal, bahwa vektornya itu membentuk sudut 60, maka di rumus nanti kita harus cari cos 60. Cos 60 kalau di tabel nilainya adalah setengah ya, berarti besar vektor A ya, setelah dihitung 2 akar 5, besar vektor B setelah dihitung 5, maka A dikali B itu besar vektor A 2 akar 5 dikali 5 dikali cos 60. Cos 60 itu setengah. Ya. Karena itu 10 akar 5 dikali setengah, 5 akar 5. Ini adalah hasil perkalian vektor A dengan vektor B. Jadi perkalian dot product itu hasil perkaliannya adalah sebuah angka, bukan vektor. Jadi kalau tadi vektor A ditambah vektor B hasilnya adalah sebuah vektor lain, sedangkan kalau perkalian vektor A dikalikan vektor B secara dot product, maka hasil perkaliannya itu sebuah angka, bukan lagi vektor. Begitu. Yang terakhir yaitu sudut antara dua vektor. Ya, ini ini masih dot product, sedangkan ini tidak pakai sudut ya. Selalu ada seperti itu. Jadi ada yang memakai sudut, ada yang tidak. Kalau tidak memakai sudut jauh lebih mudah. Perhatikan di sini. Ya, ini ada rumusnya. Misalkan ada vektor A 57 dan vektor B 3 min 2. Tentukan hasil perkalian vektor, perkalian dot product maksudnya A dan B. A itu 57, B itu 3 min 2. A dikali B, ya, saya praktekkan saja. Ada vektor A, tadi 57, dan vektor B itu 3 min 2. Kita kalikan A dan B. A dikali B, ingat lambangnya titik ya, yaitu 57 dikalikan 3 min 2. Cara mengkalikannya, kalikan per komponen, kemudian dijumlahkan. 5 dikali 3, 5 dikali 3, nanti hasilnya dijumlahkan dengan 7 dikali min 2. Begini, 5 dikali 3 itu 15, ditambah 7 dikali min 2 itu minus 14. 15 ditambah minus 14, yaitu 1. Jadi perkalian A dikali B hasilnya adalah 1. Kalau itu cara ini ya, cara ini bisa digunakan jika tidak ada sudut yang tertera di dalam soalnya.
Kalau ada sudut yang tertera, gunakan cara yang atas tadi yang agak rumit. Tetapi kalau di situ, di soal tidak muncul vektornya, vektor yang bersudut, maksudnya sudut antara dua vektor tersebut, maka kalian gunakan cara yang barusan, cara langsung intinya. Ya, kamu hanya perlu mengkalikan setiap komponen, setelah itu kalian jumlahkan jadi satu. Ya, jumlahkan, hasilnya berapa, itu adalah hasil perkalian dot product. Begitu untuk perkalian dot product. Saya kira cukup sampai di sini ya, karena ini sudah materi di dimensi 3. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Jika ada yang kesulitan silakan bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.